Tapi nggak nyampe, Mas. Gimana dong ini? Gue duluan ya. Ya udah. Bisa nggak? Kamu haus ya, Mas? Gantian kamu ya. Udah. Aku bahagia banget sih. Bahagia kenapa? Gue udah gak bisa ngomong lagi speechless. Boleh. Ngapain sih mas? Tuh Mas Irwan ngapain? Sama izinnya Mas Win tuh ngapain? Oke, ya udah bilang aja boleh sih Mas, tapi kamar tamu belum dibersihin. Tapi kamar tamu aku belum dibersihin, Mas. Gimana? Kalau masalah gudang juga gak apa-apa. Asal barengan sama kamu hari ini. Boleh ya? Boleh Bisa ya? aja sih kamu. Boleh ya? Boleh. Kasihan. Mas Irwan jahat banget. Tapi sungguh ku tak Masnya gombal terus emang nggak punya pacar ya? Berapa kali lipat? Mas, ini tuh tangan aku mas. Oh iya. Ya ampun, kerjaan tangan. Ini cuma izin. Ini bener-bener gila sih. Irwan ini ngegodain penggoda kita seolah-olah kayak dia itu masih jomblo, nggak punya istri, nggak punya. Kan istri dia kan 3. Kenapa nanya Lilin? Buat apa, Mas? Baskom. Kok dia nanya baskom sih mas? Oke, emang kenapa Baskom tanya? Baskom buat apa lagi? Ya nggak jadi deh. Oke, kenapa kok nggak jadi Mas? Ini maksudnya apa nanya Lilin sama Baskom? Baskom, memang buat apa sih? Jangan-jangan minta Lilin nama Baskom buat ngepet ya? Ya tapi iya juga sih. Ngepet di nanti kamu. Lucu. Ngepetin hati aku. Berarti biar lengket terus sama kamu ya? Pasti. Lengket. Aku mau kok jadi lemnya. Tapi kamu jadi perangkonya ya? Bisa dimulai ngomong. Kan kamu yang ngajarin. Enggak, kamu pura-pura ke bawah, ke WC, ya. Gue mau ngerjain dia nih, Gue pura-pura ke WC aja. Masukin dong si Dodo, ya. Kan rambutnya putih, ya. Terus di ujung bawah pohon Kamboja, apa ujung kolam renang, dia berdiri aja ngeliatin dia tuh, ya. Gue pengen lihat ya. Oke. Masukin. Rasain tuh Mas Irwan. Dia ketakutan. Duit sih sama cewek. Dodo pergi. Ada apa emang ada apa? Di rumah aku tuh nggak ada apa-apa, Mas. Hah? Kamu kenapa? Aku serius, aku tadi lihat. Ada penampakan di situ, sayang. Mana nggak ada apa-apa. Di situ. Kamu halu kali. Saya langsung pikiran usil saya jalan langsung nih. Oke, Dodo kita masukin lagi untuk berpura-pura menjadi ya suaminya menggoda kita. Kita akan lihat nih reaksinya gimana kalau seorang lagi godain cewek tiba-tiba suaminya datang. Nih. Aku udah gak nyaman di sini. Pindah ke dalam aja yuk. Ya udah yuk. Oh. Kamu ngapain? Sampai kamu sini ngapain? Enggak om. Aku ommu. Pak, aku bapakmu. Enggak ada apa-apa pak. Ini bisa kita omongin. Kepala dingin pak. Kepala dingin apa? Ceritain dong, kamu jelasin dong. Tadi kamu bilangnya mau bersihin kolam renang, tapi ini hipnotis aku, Mas. Dibohong Hipnotis tuh. apaan? Nggak bener, Pak. Nggak Istriku bener, Pak. kamu apain? Istriku kamu apain? Oh, oke. Ini kita labrak aja. Ya, nih kita lihat nih kita kerjain, kita kasih pelajaran sama suami kamu. Dia sih ketakutan banget nih. Ya, yuk kita turunin. Kamu nggak mau ngaku? Aku telepon polisi, aku panggil Jangan wartawan. om.
Oh please. Loh Mas Uya, tolong bantuin Mas Uya, tolong bantuin Mas Uya. Bantuin apa? Jadi- Bantuin apa? Ya apa? Jadi ketemu istrinya, saya ketemu istri di jalan tol, jalan sendiri, kebetulan saya Kamu secara takut ya? Kamu panik ya? saya bukan, karena memang nyatanya saya nggak salah, tapi Iya. ternyata Iya, Mbak iya. itu punya. Iya, Mbak itu adalah orang kita. Ya, ini adalah rumah kita. Oke. Mas, kamu tuh bener-bener ya Mas ya, kegoda terus sama cewek cantik. Kamu lagi kan? Gak ada habis-habisnya sama perempuan Mas. Ini enggak, Kamu tuh sadar dong Mas, main perempuan terus mau nambah istri lagi Mas please. kamu. Kamu jangan nambahin masalah seperti perempuan itu. Aku nggak ada apa-apa. Aku hanya Enggak. nolongin dia Aku jalan. minta tolong Mas Uya ya, buat bantuin aku Mbak, sama tolong ya Mbak, jangan memperumit masalah Mbak. nggak ada kejadian ini Kamu bakal lanjut. Kamu juga pikir Kamu tuh mata keranjang banget ya, gak bisa lihat cewek cantik sedikit aja. kamu masih ngargain aku sebagai suami nggak? Itu aku tanya. Tapi kamu selalu aja kegoda sama perempuan-perempuan cantik Mas. Nanti bisa aja dari segi 4 ke 5 ke 6. Inilah Sadar kekurangan dong, kamu. Mas. Gara-gara harta kamu jadi kayak gini. Cukup, pusing. Kamu dari tadi buntutin aku sama Uya, sama acara ala-ala ini. Pusing. Kesel aku nih kamu. Terus kita harus gimana Mas? Ya udah kita anterin. Kamu pulang aja yuk. Tapi ini suami kamu bakal balik ke rumah kamu apa ke rumah istri yang lain? Enggak Mas, dia udah jarang pulang ke rumah aku kok. Jadi pulang aja. Ya udah. Jadi kita antar pulang aja ya. Kita pulang nih. Seolah dunia bisa ku genggam dan ada rasa sulit. Hari kedua penyelidikan, Risa cerita kalau Risa ditelepon sama Nuke katanya dia nangis-nangis minta tolong dan kayaknya ada sesuatu yang ingin diceritakan. Kita masih penasaran, ini bener nggak kalau suaminya itu pesugihan, ya kan? Atau mungkin apa? Karena apa yang kita lihat semalam itu di kebun kosong itu juga masih jadi pertanyaan buat kita kan? Oke, ini kita udah sampai rumahnya ya? Yuk, kita turun yuk. Ini banyak banget mobil di sini. Ribut-ribut. Lagi ini kamu manggil lagi. Kita masuk ke dalam rumahnya dan ternyata di dalam rumah tersebut udah ngumpul nih, udah kayak arisan. Dan tahu nggak? Lengkaplah semua orang ada di situ. Ini ngapain sih lo bawa kacung-kacung ini lagi datang? Terus lo apa? Pengen banget tuh cari sensasi ya. Udah, Mas Uya, gini Mas Uya. Mas Vino ini asistennya Mas Irwan. Oke, Vino ini asisten suami kamu. Iya, terus dia kesini bawa surat warisan dan ternyata Mas Irwan udah bikin surat warisan buat kami bertiga dan itu nggak fair Mas. Ternyata mereka itu lagi ributin soal warisan. Aku cuma dikasih 25%, istri kedua 25% dan dia yang sudah mempengaruhi Mas Irwan nggak bener sampai sekarang dan dia yang melat Mas Irwan 50% Mas Uya. Ini nggak fair. Irwan tuh karena gue. Iya karena lo bantuin Mas Irwan jadi babi ngepet. Babi ngepet. Lepas aja dia nih. Lepas aja. Gak usah pegang-pegang gue ya. Sopan dong. Ya, Siapa saya kalau kayak gitu? masih mending dia pakai hijab udah. Masih mending saya dong. Saya terbuka kayak gini. Kotor. Tapi saya masih nggak percaya namanya halal kayak gitu. Ini Tapi kenyataan tanah di sana tuh. Dan yang bikin kita kaget tiba-tiba nih ya, ajudan si Irwan, suaminya Nuke, ya, karyawannya Mas Irwan, dia berdiri dan dia menyatakan cinta sama siapa coba? Oke, tapi lo dapat ini dari Irwan, suaminya dia. Bukanlah suami saya. Sisanya dia? Maksudnya? Sisa? Kamu kan cuma isi siriknya aja kan? Yang nikah saya sama Mas Ivan kok Anda yang heboh. Udah. Gak usah masuk, kamu gak usah terlalu mikirin. Ya sebenarnya Mas, aku mau ngomong ini sama Nuke. Sebenarnya aku udah sayang banget sama kamu. Hah? Maksudnya? Apa sih Mas Vino? Enggak, Ya kan dia asistennya suaminya. Ya entah apalah itu Nuke, tapi aku yang penting aku udah suka sama kamu udah lama Nuke. tapi aku nggak bisa nerima ini Mas Vino ini apa? Aku kasihan sama kamu. Lihat suami kamu kayak gitu sama kamu, gak dihargain kamunya. Tapi Mas Irwan tetap suami aku nggak bisa. Udahlah, daripada kamu nggak dianggap sama suami aku, mendingan kamu terima dia aja. Diam ya, diam. Anda tanganin aja daripada terima. Saya merasa ini sama yang nggak adil. Dia nggak mau main masa ya? Lah itu kan suratnya bukti nyata. Oke, Itu dari nah suami. suaminya dia mana? Aku tanya.
Ya, kalau emang dia ada ini suami Saya pasti mau hidup. Mas Irwan ada di Justru sini. karena Saya mau suaminya Mas udah Irwan nggak ada di ada, makanya harus tanda tangan. Sudahlah kalian berdua, Irwan tanda tangan. Dan yang bikin kita kaget, si karyawannya Irwan ini yang tadi nembak Nuke, dia malah nuding-nuding nyalahin cowok yang satu lagi tuh, selingkuhannya si Tina. Bisa Enggak, dari saya nggak suami. mau, saya nggak mau, Kalian saya tanda nggak tangan mau. berdua. Udah Nuke, gak usah mikirin 25% ya Nuke. Enggak Mas Vino, enggak. Saya itu masih istrinya Mas Irwan. Enggak, ini enggak benar Mas Vino. Mas Irwan gak baik buat kamu Nuke, lu denger. Tapi tetap dia masih suami aku. Enggak, udah Mas Vino. Ini enggak benar Mas Vino. Kamu marah sama gua, bro? Kalau masalah perasaan ya, bro. Nih, bro. Sedih, bro. Dia janjiin apa dia, bro? Tuh, ini ada persekongkolan apa nih? Ada persekongkolan apa sama dia tadi? Hah? Kok ada apa? Ada apa sih? Nggak mungkin kalau ada apa-apa dia marahin. Lo berdua penjahat nih gue rasanya. Lama, tahu? Udah. Tanda tanganin deh. Jangan. Kamu jangan Ngapain sih? Ini enggak adil. Kamu jangan mau tanda tangan. Kamu jangan mau tanda tangan. Tanda tangan. Nih, sekarang giliran kamu nih. Kamu. Apa Hei, sih? tanda tangan cepet. Mas Lia, tolongin dong Mas Lia, ini apa-apaan sih? Tiba-tiba Irwan datang. Wah, ini kebetulan nih. Ini yang ditunggu-tunggu datang. Hei! Ada apa nih? Kamera. Siapa yang undang? Apaan sih lo? Apa lagi lah Mas? Dia lah Mas. Kan dia terus. Aku nggak ngerti deh sama pikiran kamu. Ini maksudnya surat warisan ini apa sih Mas? Ini pasti ulang. Dan ini nggak adil Mas. Masa Aku aku bener-bener gak ngargain aku sama istri kamu yang kedua masa cuma dapat Dengerin. Lagi-lagi Tina playing victim. Dia sok-sok jadi wanita yang tertindas biar dikasihanin. Tapi yang bikin kita kaget, Mas Irwan nih suaminya ini justru malah Ini semuanya udah ada. Kamu diam. Kamu diam. Mas, dia tuh emang mau malu-maluin. Kamu diam. Keluarga. Kamu diam. Sekali lagi semuanya masuk. Ini semua ada jawabannya di sini. Dengerin semua baik-baik. Dengerin. Oke. bisa saya ambil. Boleh saya ambil. Apa isi voice note di handphonenya, dan dari situlah kita baru tahu kalau ternyata Lo yakinnya si Nuke bisa jadi istri gue? Wah? Iya, gue yakin. Pokoknya lo percaya aja sama gue. Pokoknya beres lah. Ya, gue percaya sama lo. Tapi jangan sampai Nuke gak mau sama gue. Beres, udah pasti. Cuma yang jadi permasalahan nanti nih, gimana nih bagi-bagiannya nih. Gue pengen yang jelas tau. Udah sekolah. Pertaruhkan diri gue. Oh, Dan gue bisa kawan kan jahatnya. Kamu apa sih? Itu Udah ada bukti. Diam, udah ada Diam bukti. semua, diam. Gue bisa bantu lu asalkan lu harus bikin surat wasiat, surat warisan, dan lu tulis 50% untuk Tina. Gimana? Setuju gak lu? Tina, istri ketiganya Irwan ini punya rencana busuk dengan pria selingkuhan yang ada di sampingnya, yang kerjasama sama Vino tadi yang udah keluar. Ketahuan kan? itu settingan doang. Ini udah jadi bukti. Mas, itu settingan doang. Kamu mau warisan? Saya masih hidup. Langkain mayat saya dulu. Mas, itu tuh cuma settingan doang, Mas. Gak ada. Kamu perempuan gak benar. Maksud kamu apa? Saya udah berpikir buruk. Dengan Nuke ternyata kamu semua. Sekarang kamu keluar. Kamu mau sirah aku Mas? Keluar. Kamu jahat Mas. Keluar. Bye. Irwan pun minta maaf sama istrinya, dia menyesal. Karena selama ini dia udah percaya sama istri ketiganya dan itu adalah orang yang salah. Mungkin saya keliru masuk ya. Tina benar-benar bisa memutarbalikan pikiran saya. Nyata justru istri yang sejati saya memang ada di Nuke. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar? Kamu adalah pesugihan babi ngepet? Saya terus poin aja. Untuk masalah semalam, itu memang cara saya, meditasi saya untuk menghilangkan stres. Ya memang kadang aneh menurut orang-orang di sana, tapi menurut saya itu yang terbaik untuk mengobati stres saya yang terakhir Apa, ini. meditasi melalui? Melalui lilin dan air rempah-rempah yang saya bisnis sendiri ke luar negeri, Mas. Oke, sekarang kamu banyak duit dari mana? Tiba-tiba. Ya tentunya saya jualan bisnis rempah-rempah yang saya ekspor-impor keluar. Dan dia menjelaskan kalau ternyata Irwan itu bisnis mengekspor rempah-rempah dan aromaterapi. Tapi dia nggak cerita sama istrinya. Dengan semua kejadian ini, saya sebagai suami tersadar, saya minta maaf sama kamu. Emang kamu salah satu yang terbaik. Aku selalu maafin kamu Mas sebelum kamu minta maaf.
naik taksi aja ya. Nah, besok ini udah malam banget ya. Antar ya. Oke, jadi nggak ada yang namanya pesugihan, tidak ada. Oke, jadi Tidak ada. kalau kita ya wajar tapi istri berpikir karena tiba-tiba kok bisa seperti ini, dia dapat uang, tiba-tiba ternyata dia bisnisnya sukses. Ya penting udah jelas permasalahannya. Dan kamu udah malam nih. Di rumahku ada kamar kosong di belakang, nggak usah kamu. Di belakang, Mas. Kenapa? Oh enggak, bukan kamar pembantu, kandang kucing. Ini ngambek ya.